Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-75. Oke, dan merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh anak-anak kelas 8. Saya sampaikan terima kasih banyak yang sudah bertanya, dan ya yang namanya bertanya itu kan harus kasih jawaban. Dan kenapa saya tidak memberikan jawaban berupa tulisan atau langsung saya jawab juga di kolom komentar? Bagi saya tuh kurang interaktif lah ya, kurang mencerminkan sebuah peranan guru dan siswa gitu. Jadi kalau ada yang bertanya ya guru harus menjawab. Kenapa? Karena guru itu punya tanggung jawab, dan setiap jawaban yang diberikan guru itu nanti akan dipertanggungjawabkan, entah itu kebenarannya atau keabsahan dari validan datanya dan semacamnya. Oke, biar gak lama waktunya, jadi yang ingin saya tekankan adalah, jadi yang akan saya jawab itu yang gak terlalu tekstual. Oke, kita mulai saja, kita langsung dari bawah. Oke, saya sekarang berada di Kebun Jeruk ya. Kebun Jeruk itu depan tempat saya tinggal. Yang pertama dari Kaila Az-Zahra. Dia bertanya, Pak, bagaimana jika bangsa tidak memiliki sikap toleransi? Kondisi bangsa jika tidak memiliki sikap toleransi ya apa ya? Ya kayak kita kembali ke zaman batu aja gitu loh. Tidak ada toleransi. Di luar perkumpulannya atau di luar tempat dia tinggal itu berarti musuh gitu loh. Kalau nggak ada toleransi, apa yang terjadi? Kembali ke zaman batu, zaman purbakala itu. Jadi kita hanya mementingkan kehidupan kita dan sekitar kita, bahkan cuma keluarga kita. Di luar keluarga kita ya kita gak akan memikirkan itu, dan kita gak akan peduli sama yang begitu. Oke. Kita akan melanjutkan jawaban yang sempat tertunda ya, karena terkendala sinyal. Kalau saya di Kebun Jeruk. Kemarin kan pertanyaan yang saya jawab itu yang dari siapa itu ya. Nah, kita lanjut. Terus yang kedua dari Malik Fatur Rahman. Mengapa di negara kita tidak ada lagi toleransi agama? Dari Malik Fatur Rahman 8A. Toleransi agama. Kata siapa sih gak ada? Gak ada lagi, malah bahasa kata gak ada lagi berarti sama sekali tidak ada gitu loh. Ya, mungkin Ananda Fatur Rahman ini melihat sebuah kejadian yang ada di negara kita, lalu dia berstatement atau menyimpulkan bahwa di negara kita tidak ada toleransi. Mungkin Ananda Fatur Rahman silahkan berselancar lebih jauh lagi atau banyak bermain dulu ya sebelum mengatakan tidak ada lagi toleransi agama. Oke, saya tidak perlu menjawab karena itu adalah pengalaman. Jadi berbicara pengalaman biasanya apa yang dia rasakan sendiri. Mungkin dia melihat di suatu tempat sehingga dia berkesimpulan tidak ada lagi toleransi. Kalau saya jawab, bahkan saya akan menghancurkan sebuah pengalaman yang udah berharga bagi dia. Banyak-banyak baca aja. Oke, dari Kaila Az-Zahra, Pak, bagaimana jika bangsa tidak memiliki sikap toleransi? Ya ini yang kemarin itu yang kayak kita kembali ke zaman purbakala itu, zaman dahulu kala di mana kita masih hidup sendiri,
atau kita hanya mementingkan kepentingan kelompok, di luar kelompok itu bahkan adalah musuh. Nah, itu kan zaman dahulu kala, itu zaman batu ya. Oke, lanjut di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Tasya. Ya kan? Sata. Oh. Sata 8A. Apa arti dari Pancasila? Oke, Ananda Sata ya. Apa ya, tonton lagi aja lah videonya, simak lagi. Saya udah menguraikan panca itu apa, sila itu apa. Selanjutnya dari Mas Ayu Sekar Farisa kelas 8C. Izin ingin bertanya. Pancasila kan memang digunakan untuk kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi. Lalu apakah mendasari orang lain yang tidak mengamalkan Pancasila tersebut? Bagaimana menyadarkan agar sesuai dengan kaidah Pancasila? Terima kasih. terkait masalah menyadarkan itu kan sebenarnya tugas negara gitu, tugas negara Indonesia atau tugas pemerintah gitu loh. Berbicara tentang pemerintah ya, pemerintah kan banyak, tingkat desa kan sudah banyak tuh anggota pemerintah itu yang diberikan sebuah amanah untuk kemudian memberikan sebuah apa namanya ya menciptakan masyarakat yang tertib, damai, tentram itu. Nah, itu salah satu tugas pemerintah itu. Nah, bagaimana jika ada sebuah masyarakat yang masih belum paham, ya itu tugasnya mensosialisasikan atau memberitahukan bahwasanya di negara kita itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebenarnya negara kita sudah banyak sih yang paham, cuman ya terbatas aja sih pemahamannya. Selanjutnya Dari Habibi. Saya mau bertanya, apakah Indonesia punya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila? Ahmad Habibi. Apakah Indonesia punya ya? kalau Indonesia saya kira nggak ada gitu. Kalau negara Indonesia ya. Tapi kalau ya segelintir orang atau organisasi itu wakeh yang ingin mengganti ideologi Pancasila itu banyak sekali malah. Tapi kalau Indonesia sendiri saya kira enggak. Karena kenapa? Karena aturan itu, jadi tidak boleh mengganti Pancasila itu sebagai dasar negara, itu sudah ada aturannya. Terus selanjutnya Dari Panduan Teja, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Panduan Teja 8A. simak lagi lah videonya Pandu, biar makin wawasannya tuh makin luas lah ya. Terus dari Bilkis 8A, kalau misalnya nggak ada dasar negara gimana? Nah, ini bagus ini. Jadi negara kita ini merdeka kan pertama yang dibentuk adalah dasar negara. Nah, kalau nggak ada dasar negara tuh gimana? Nah, bagus ini. Ini bagus. Simpel tapi bagus gitu. Maksudnya mendasar sekali gitu. Nah, perlu dipahami bersama, memang kalau untuk sebuah negara harus punya dasar, harus punya landasan, harus punya pedoman gitu. Kalau nggak punya pedoman, negara itu tidak akan bertahan kuat gitu. Karena dia itu kehilangan arah dan tujuannya. Makanya benar yang dilakukan oleh negara kita. Kalau kita mau bernegara, apa yang perlu kita perlukan? Apa yang paling penting gitu loh. Pertama kali yang mau kita lakukan ya ubah dasar itu. Nah, kalau nggak ada dasar gimana seperti yang ditanyakan ini? Dan negara kita akan kehilangan arah dan tujuan. Tidak ada patokan, tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk dalam menerapkan sistem ketatanegaraan ya dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada gitu. Terus Assalamualaikum Pak, ini dari Niti Sumarti itu, kalau misalnya nggak ada Pancasila, dampaknya buat Indonesia apa? ya Pancasila itu kan sebenarnya ya dasar negara gitu loh. Ya jawabannya sama kayak tadi gitu, kehilangan arah dan petunjuk itu. Nezrina Azwa 8C, apa jadinya jika tidak ada Pancasila? Sama lagi ini. Oke, sama ya jawabannya kayak tadi. Terus Dari Abror Rehan M 8A, apa jadinya kalau masyarakat Indonesia tidak cinta tanah air? nah ini yang repot. Kalau masyarakat Indonesia tidak cinta tanah air, berarti orang itu ya adalah termasuk orang-orang yang menentang terhadap keharmonisan negara Indonesia gitu. Karena dia tidak sama negaranya sendiri, dia aja gak cinta. Apalagi kan pernah ada yang lucu tuh, Pak Presiden, saya mencintai salah satu rakyatmu. Aku mencintai salah satu
Selalu cinta kau dengan campur rasa. Keren gitu kan. Tapi sebelum itu kan harus mencintai dulu negaranya, baru rakyatnya gitu. Oke, Revalina Adelia D 8B. Apa saja contoh penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan apa jadinya jika masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sederhana sebenarnya. Contoh di masyarakat ya, kita mengadakan sebuah harmonis ya. Di dalam keluarga tuh harmonis. Kalau di sekolah itu ya tanggung jawab atau tertib lah ya, atau menjalankan aturan. Di masyarakat ya sopan santun atau tata krama, simpel saja. Cuman kalau diuraikan tuh banyak gitu. Terus Farah Alia Putra Nusantara 8B. Bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Ngeri, ngeri, ngeri. Konsep negara bro, kayak perkuliahan aja ditanya konsep negara tuh. Konsep ya, ngerti konsep kan? Konsep itu ya sesuatu yang masih kita pikirkan lalu kita seolah mau mendesain sebuah negara gitu loh. Konsep negara sesuai dengan Pancasila. Top lah, top lah, Top lah. saya jawab gak sih? Ya jawab lah, jawabannya sederhana. Di Pancasila kan kita ada 5 dasar ya, sila ke-1 sampai sila ke-5. Sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di dalam sebuah negara Indonesia konsepnya kayak gimana? Kita harus semua umatnya atau semua rakyatnya harus beragama. Kalau nggak beragama berarti dia udah tidak sesuai konsep gitu. Terus keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Berarti manusianya harus adil dan beradab. Kalau manusianya tidak adil dan beradab berarti udah nggak sesuai konsep. Bagus pertanyaannya. Bagus. Oke, selanjutnya dari Daran Aditya Wicaksono. Apa itu dasar negara? Oke, anak-anak silakan baca lagi ya. Terus Izadin Ahmad 8A. Apa itu dasar negara? Sama saja. Ya, ambil lagi lah videonya. Banyak video yang nggak saya share ke anak-anak atau ke kelas 8B, tapi saya share ke tempat lain karena memang mereka itu membutuhkan gitu loh, membutuhkan video pembelajaran, jadi saya share kepada mereka gitu. Nah, kalau anak-anak nggak mau ya nggak apa-apa sih, nggak maksa aja. Pak, dari Sofia Nur. Pak, apa pengaruhnya bagi negara, masyarakat, dan bangsa Indonesia apabila dasar negara Pancasila berubah? Jangankan Pancasila ya sebagai dasar negara itu berubah, ibu kota negara Indonesia berubah, itu aja udah luar biasa dampaknya. Jangankan itu terlalu besar lah. Nih, saya kasih satu contoh sederhana. Tanda tangan ya, yang mendatangani dari menteri-menteri itu tanda tangan berubah ya, itu dampaknya luar biasa itu. Apalagi sampai sebuah dasar negara Pancasila kita. Aduh, apa pertanyaannya sebenarnya ingin merubah kah? Kok bertanya seperti itu gitu loh. Kalau mau ingin berubah ya ya banyak belajar dulu gitu. Oke, dari Badirotul Fitri dari 8C. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila? Oke, sama kayak tadi ya. Terus Elga Detia Putri 8A. Apa jadinya jika Indonesia dari awal tidak memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup? Oke, sama ya. Jadi kayak tadi juga ya, negara kita akan kehilangan arah dan tujuan gitu. Udah, titik. Lanjut. Selanjutnya dari Salsabila Mutia Rahman kelas 8B. Pak, apa yang terjadi jika Pancasila tidak dirangkum dengan baik oleh masyarakat? Dan apa contoh masalah dalam negara? Oke Pak, terima kasih. Oke, Pancasila tidak diterapkan dengan baik gitu. Kalau tidak diterapkan dengan baik Pancasila ini, otomatis tidak akan tercipta ketentraman, kedamaian ya, ketertiban. Nah, lalu contoh masalah dalam negara, otomatis akan banyak pelanggaran hukum gitu loh. Itu salah satunya. Kalau tidak ada ketertiban berarti kan
akan ada perang antar desa misal, atau tawuran. Nah, mereka kan salah satu orang-orang yang tidak menaati atau tidak menerapkan Pancasila itu. Oke, bagus salah satu. Bagaimana jadinya jika masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Natasha Sabrina 8. Nah, oke, sama ya kayak tadi jawabannya. Terus dari Rania 8A, apa yang terjadi jika tidak ada orang yang mematuhi Pancasila? Nah, ini tidak mematuhi ya. Ya sama gitu loh. Sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita udah mematuhi dan tidak mematuhi gitu loh. Ada beberapa hal yang kita patuhi, ada beberapa hal yang tidak kita patuhi. Contoh ya, sila Persatuan Indonesia gitu loh. Oke, ketiga ya. Sila ketiga ini kita ambil contoh di dalam permainan, di dalam permainan, di dalam teman sepermainan kita. Kalau kita nggak suka sama salah satu teman kita, menjauhi gak? Atau kita nggak mau berteman sama dia, atau bahkan kita memusuhi dia, itu salah satu kan kita tidak menjaga persatuan gitu loh. Nah, itu salah satu contoh orang yang tidak mematuhi ya. Jadi sila ketiga, kalau misal kita gak suka sama teman sepermainan kita, otomatis kita kan menjauhi. Nah, itu gak boleh, itu berarti dia tidak mematuhi Pancasila. Apalagi yang sampai bertahun-tahun sampai tidak menyapa, ketemu sampai kayak ya api sama air lah, gak bisa menyatu, itu kan repot. Muhammad Gozi, apa itu dasar negara? Terus yang terakhir sudah ya. Ade Novi Siti Nurhaliza 8B bertanya, apa yang terjadi jika Pancasila tidak menjadi sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan negara? Oke, kalau Pancasila tidak menjadi sumber hukum, kemarin saya jawab juga ini pertanyaannya sekelas sama anak kelas 9 ya. Kelas 8 tapi pertanyaannya sekelas sama anak kelas 9. Oh, bagus. Ya sama gitu loh. Jadi Pancasila kan dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi kalau kita membuat aturan, itu kan bersumber dari Pancasila dulu. Sesuai gak dengan masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia butuh gak aturan ini? Kalau nggak sesuai, semisal di sila ketuhanan, semisal aturan yang akan dibuat, semua rakyat negara dibebaskan untuk berbuat sesuatu yang melanggar agama, tidak masalah. Nah, itu kan bertentangan dengan sila ketuhanan, sila nomor 1. Nah, otomatis ini sudah tidak sesuai dengan sumber hukum. Sumber hukum itu apa? Berarti harus mentaati aturan agama dan aturan negara. Nah, itu salah satu aturan yang sesuai dengan ya sumber hukum. Pancasila juga sebagai sumber hukum. Dah itu saja jawaban dari saya. Saya pindah ke sini karena memang lebih enak saja jawabnya, dan ya itu saja ya. Terima kasih untuk yang anak-anak sudah bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat belajarnya, semangat untuk terus menjaga kesehatan, dan ya kita harus membantu orang tua ya. Di kondisi kayak gini, ini kesempatan kita sebagai anak atau generasi bangsa membuktikan kalau generasi milenial itu lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat. Generasi Covid, ada yang menghilang generasi Covid. Ya, kita harus membuktikan kalau kita ini adalah orang-orang yang memang dinantikan oleh negara kita. Apa yang dinantikan ya, baik dari prestasinya, keuletannya, kesungguhannya, dan semacamnya itu. Oke, tadi saya udah salam ya. Lagi-lagi terus ikuti saja perkembangan dari pembelajaran PPKN di YouTube ini ya. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk mungkin ya. Tapi semoga semua itu menjadi pelajaran untuk anak-anak semua. Saya kiri terus. Ya, sekianlah. Ya sudah gitu.